Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih bab yang ke-15, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Kemarin sudah kita sebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Barang siapa mengaku dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Nabi SAW, maka dia kafir. Dan barang siapa yang membenarkan ada nabi lagi setelah Nabi SAW, maka dia juga kafir, keluar dari Islam. Kemarin juga sempat kita bahas kaidah yang pertama, makna yang pertama, itu halaman 145. Kata Syekh, dan bersaksi atas kenabian beliau, dan ini merupakan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensi seseorang mengucapkan atau menyatakan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Di sini ada 10 kaidah, 10 makna konsekuensi seseorang mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah ini, karena sekarang banyak sekali di antara muslimin yang menyatakan persaksian, semua muslimin, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Namun pernyataan mereka secara lisan itu tidak sesuai perbuatan mereka yang menunjukkan kesaksian atas kenabian alaihi salatu wassalam. Mereka banyak melakukan pembangkangan, kedurhakaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka banyak melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Mereka juga banyak mendustakan sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, meskipun sebagian yang lainnya mereka benarkan. Dan banyak juga di antara umat ini yang menyatakan persaksian bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, namun mereka tidak sepenuhnya mau tunduk dengan syariat yang beliau bawa. Kalau seandainya seseorang menyatakan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya tentunya dia akan istiqamah di atas sunnah. Dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau SAW syariatkan, tidak keluar dari petunjuk beliau. Nah, sekarang ini banyak orang yang keluar dari petunjuk beliau, keluar dari sunnah Nabi SAW. Kemarin sudah kita bahas makna yang pertama, dan itu juga merupakan kaidah yang pertama, mentaati beliau dalam segala perkara yang beliau perintahkan.
wajib mentaati beliau, tidak boleh membangkang dari beliau, perintah-perintah beliau. Nah, sekarang makna yang kedua, itu halaman 147, dan ini merupakan kaidah yang kedua, kaidah tentang kesaksian seorang hamba yang menyatakan bahwa Nabi SAW adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua di sini membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan, serta tidak mendustakan sedikit pun apa saja yang beliau sampaikan. Saya ulangi ini, membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan. Apakah itu Al-Quran? Ya tentunya, karena barang siapa mengingkari satu ayat, bahkan satu huruf dalam Al-Quran, maka dia telah kafir. Maka seorang muslim membenarkan semua yang datang dari Nabi SAW, baik itu Al-Quran, firman-firman Allah, maupun hadis-hadis Nabi SAW yang datang dari beliau dengan jalan yang sah dari beliau, melalui hadis-hadis yang sahih atau hasan menurut ahlinya. Siapa ahlinya maksudnya? Ya ahli hadis. Menurut ahlinya. Seorang muslim harus membenarkan semua yang datang dari Nabi SAW, baik itu Al-Quran maupun sunnah-sunnah beliau yang sahih. Yang sahih, tidak mendustakan sedikit pun apa saja yang beliau sampaikan. Seorang muslim membenarkan semua yang datang dari Nabi SAW. Dan seorang muslim tidak mempertentangkan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak dipertentangkan satu syariat dengan syariat yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu ayat dengan hadis beliau yang sahih dari beliau, atau satu hadis dengan hadis yang lainnya. Seorang muslim membenarkan semuanya. Dan seorang muslim, ini juga penting ini ya, tidak mempertentangkan semua yang datang dari beliau dengan akal. Ini kaidah besar ini ya, kaidah milik ahlu sunnah. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala itu punya sebuah kitab 11 jilid. Satu jilid kurang lebih 200 atau 300 halaman. Itu 11 jilid yang judulnya Dar'u Ta'arud An-Naql Ma'al Aql. Masya Allah, ini pemukanya ahlu sunnah di zamannya. Jadi beliau menulis sebuah kitab menolak, ahlu sunnah menolak, mempertentangkan antara nas Al-Quran dan sunnah yang sahih dengan akal. Dengan akal. Karena akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan, itu senantiasa sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ahlu sunnah, seorang muslim sunni salafi, tidak akan mempertentangkan nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya yang sahih dengan akal yang sehat. Ini menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kullum min indi rabbina, amanna kullum min indi rabbina. Kami beriman semua itu datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal. Masya Allah, ini kaidah besar. Karena banyak sekali dari kalangan ahli bid'ah itu mempertentangkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara ayat dengan hadis yang sahih, atau antara hadis yang sahih dengan hadis sahih yang lain. Mereka pertentangkan. Kalau seandainya mereka tidak berani untuk menolak ayat maupun hadis yang sahih, mereka telah mentahrif, melakukan perubahan secara makna dari makna yang sebenarnya. Dari makna yang sebenarnya. Itu perbuatan ahli bid'ah. Sementara ahlu sunnah tidak. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya,
seandainya memang akal belum sampai untuk memahaminya, kewajiban seorang muslim iman. Kewajiban seorang muslim iman. Contoh, Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Ta'ala di mana? Aina Allah? Allahu fis sama. Ini keyakinan Ahlussunnah dari masa ke masa, kecuali ahli bid'ah. Diingkari oleh ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dari masa ke masa hingga hari ini. Kemudian di dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain secara mutawatir, Nabi SAW mengkhabarkan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang mana berita itu semua datang dari Allah dan Rasulnya, kewajiban kita iman. Tidak mempertentangkan nas Al-Quran dengan hadis, dan juga tidak mempertentangkan nas Al-Quran dan sunnah dengan akal. Kewajiban iman. Kewajiban kita iman. Ya. Ingat dulu kaidah yang 3 besar Ahlussunnah akidah. 3 kaidah akidah besar Ahlussunnah apa dulu? Siapa yang masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Ahlussunnah tidak mengambil sumber akidah mereka kecuali dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, Masya Allah, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Oleh karena itu setiap pemahaman dalam agama yang tidak mengikuti pemahaman sahabat, maka itu adalah pemahaman yang batil, yang sesat. Yang ketiga, Masya Allah, tidak memasukkan akal ke dalam perkara-perkara gaib. Kewajiban iman. Karena memang Allah Ta'ala tidak memberitahukan bagaimana Allah Ta'ala hakikatnya Allah Ta'ala turun, dan bagaimana hakikatnya Allah Ta'ala di atas langit. Kewajiban kita iman Allah di atas, kewajiban kita iman Allah Ta'ala turun setiap sepertiga malam yang akhir. Kalau sampai seseorang memasukkan akal ke dalam perkara gaib, tidak dia pasti jatuh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak dapat tidak. Makanya sampai sebagian ahli bid'ah mengatakan akidahnya orang Salafi Wahabi itu akidah kacau, kata mereka. Mereka meyakini Allah di atas langit, ini kata ahli bid'ah ini. Dan Salafi Wahabi juga meyakini Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir setiap malam. Lalu ahli bid'ah mengatakan kalau begitu arsy kosong. Itu secara tidak langsung orang-orang seperti itu jatuh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kalau kita berbicara makhluk, iya. Misalkan saya punya rumah 2 tingkat. Di waktu pagi saya di atas, ya, di bagian atas lantai 2. Di waktu sore atau siang saya turun, tentunya di lantai 2 kosong, tidak ada orang. Ini ketika kita berbicara makhluk. Tapi yang kita bicarakan siapa? Rabbul Alamin. Tidak bisa hanya sebatas dengan mereka dengan akal. Ini kita pegang 3 kaidah akidah Ahlussunnah yang sangat besar ini. Ya, yang sangat besar ini. Karena kebanyakan umat ini, di antara umat ini dari kalangan ahli bid'ah yang menyimpang dari akidah yang hak, dari akidah yang benar, dari akidah salafus saleh, itu disebabkan diawali dari menyalahi 3 kaidah dasar Ahlussunnah dalam masalah akidah. Ini insyaallah. Akhirnya mereka mereka dengan akal. Jatuhlah mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Tapi anehnya mereka menuduh salafiyin sebagai mujassimah, musyabbiha. Itu. Itu bisa dibuka di awal-awal kitab ini ya. Dulu kita membahas panjang lebar tentang masalah asma wa sifat. Asma wa sifat. Sekarang kita lanjut ke kitab ini. Seorang muslim yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang baru datang bisa dibuka halaman 147. Seorang muslim yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib baginya membenarkan segala yang beliau sampaikan dan beliau katakan.
Karena tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan berkata melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Apabila seseorang mendustakan apa-apa yang beliau sampaikan, maka hakikatnya dia telah mendustakan Allah Rabb semesta alam. Khususnya lagi berkaitan dengan perkara-perkara keimanan. Yang dituntut bagi kita ini adalah membenarkan, tidak memasukkan akal ke dalamnya. Ini yang dituntut bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita masuk ke dalam, akal kita masuk ke dalam perkara-perkara gaib, ya bisa jeglek gitu ya. Ya bisa jeglek, kan nggak nutut, karena Allah tidak memberitahukan bagaimana hakikatnya. Allah dan Rasulnya hanya mengkhabarkan. Kita imani sebagaimana yang Allah dan Rasulnya khabarkan. Allah Ta'ala berfirman, di sini kita bawakan dalilnya, beberapa dalil di sini tentang makna yang kedua atau kaidah kedua ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak ada lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi mendustakan satu saja apa yang beliau sabdakan, itu sama saja mendustakan semua apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Ini juga merupakan dalil bahwa hadis itu sudah dicatat pada masa sahabat, ya, sudah dicatat pada masa sahabat. Aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW supaya aku dapat menghafalnya. Insya Allah, ini kesungguhan salah seorang di antara sahabat ketika mereka belajar kepada Nabi SAW. Lalu kaum Quraisy melarangku dan mengatakan, orang-orang kafir Quraisy maksudnya, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, mengatakan kepadaku, melarangku, lalu mengatakan, apakah engkau menulis semua yang kau dengar dari beliau, dari Rasulullah itu? Sementara Rasulullah SAW juga manusia, terkadang berbicara karena marah dan terkadang juga karena ridho. Lalu aku, kata Abdullah yang menceritakan kisah ini, menghentikan menulis. Dapat syubhat ini dari orang-orang kafirin musyrikin. Iya juga ya, beliau kan manusia seperti saya, seperti kita. Kadang beliau bisa marah, kadang juga bisa ridho. Itu. Kemudian sampai Abdullah bin Amr bin Al-As menghentikan menulis, mendapatkan syubhat dari orang-orang musyrikin. Itu. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang Quraisy bilang begini dan begitu, sehingga aku menghentikan menulis, tidak mencatat lagi apa yang engkau sabdakan. Ketika disampaikan seperti itu kepada Nabi SAW, lalu beliau berisyarat dengan jarinya ke mulut beliau yang mulia dan bersabda, Masya Allah ini ya, uktub, tulis, maksudnya tulis semua yang kau dengar dari aku. Fawalladhi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidaklah keluar dari mulut ini, lisan ini, kecuali kebenaran. Masya Allah. Karena tidaklah beliau berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau. Tulis semua yang keluar dari lisan ini. Masya Allah. Dan ini juga merupakan dalil wajib bagi seorang muslim membenarkan semua yang datang dari beliau, apakah itu Al-Quran maupun sunnah-sunnah yang sahih yang datang dari beliau menurut ahlinya dari kalangan ahli hadis. Kemudian dan termasuk konsekuensi membenarkan semua yang beliau katakan dan beliau sampaikan adalah
Ini penting ini ya. Ini penting ini. Menolak setiap perkataan siapapun orangnya yang menyalahi perkataan dan petunjuk Nabi SAW. Ini penting untuk disampaikan kepada muslimin hari ini. Betapa banyak di antara muslimin sudah tidak menghiraukan perkataan nabinya, lebih memilih perkataan gurunya yang menyalahi sabda Nabi SAW. Iya atau tidak ini di zaman kita sekarang? Insya Allah. Nabi ngomong semua bid'ah sesat itu. Banyak muslimin yang menentang disebabkan membela perkataan gurunya ada bid'ah yang baik. Ya Pak Kai. Masya Allah. Tapi kalau diweden-wedeni kon kok lek gak manut mbek gurumu kualat iku langsung wedi. Ya. Tapi lek diweden-wedeni iki perkataan nabimu lho. Kalau kamu menyelisih diazab oleh Allah loh, tapi karena wedine blas. Sebagian orang itu loh. Lah diancam dengan perkataan nabinya tambah nantang malah. Tapi lah diancam dengan perkataan gurunya, ustadznya, kiainya wedi. Wedi kualat kata orang Jawa. Masya Allah. Nah, ini penting ini ya. Ini penting untuk kita pegang ini. Karena ini konsekuensi membenarkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau sabdakan, itu menolak setiap perkataan siapapun orangnya yang menyalahi perkataan dan petunjuk Nabi SAW. Dan kalau kita menolak ini perlu dipertanyakan keimanan kita kepada beliau. Dan yang perlu kita ingat, nanti kita di hari kiamat tidak akan ditanya kenapa menyalahi fulan wa alan, kenapa menyalahi ustadz fulan, kiai fulan, imam fulan. Tidak. Kita nanti di akhirat masing-masing kita berdiri di hadapan Allah akan ditanya kenapa kamu menyalahi satu orang ini. Kalau kita menyalahi nanti akan menjawab apa di hadapan Allah? Masya Allah, di kono dewe-dewe loh ya. Sudah tidak ada yang menolong kita, sudah tidak ada yang menghiraukan kita masing-masing. Bahkan seluruh para nabi dan rasul mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, sendiri-sendiri. Wah, ini untuk menguatkan kita ini, agar kita betul-betul pegang erat syariat beliau ini, sunnah beliau, dan tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi beliau. Itu, Masya Allah. Kadang sekarang orang itu Masya Allah begitu beraninya menyelisih Nabi, begitu beraninya menentang Nabi, hanya gara-gara mengekor secara membabi buta kepada orang yang dia ikuti, tanpa dasar ilmu lagi. Masya Allah. Seandainya dia ingat nanti pada hari hisab, hari yang begitu berat, dia akan ditanya kenapa kamu menyalahi Nabi, bukan ditanya kenapa kamu enggak mengikuti fulan wa alan. Ini, Masya Allah. Kemudian seorang muslim lebih mendahulukan perkataan dan petunjuk nabinya daripada siapapun orangnya yang telah menyalahi perkataan dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kalau kita betul-betul mencintai beliau dengan tulus ikhlas, kita mengharapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat, kita ingin masuk surga bersama beliau nanti pada hari kiamat, ya tentunya kita akan senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk beliau, tidak peduli dengan siapapun orang-orang yang menyalahi petunjuk dan syariat beliau. Nah, begitu, agar kita kokoh di atas agama ini. Itu. Seorang muslim mendahulukan perkataan dan petunjuk nabinya di atas semua perkataan manusia. Nah ini ya, di atas semua perkataan manusia, setinggi apapun itu gelarnya, kalau menyalahi petunjuk nabi wajib ditinggalkan, ditolak. Itu. Karena barang siapa lebih mendahulukan perkataan selain Nabi SAW dan dia mengetahui bahwa perkataan selain beliau telah menyalahi perkataan beliau, maka hakikatnya dia mendustakan beliau alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia mendustakan Allah Rabb semesta alam. Pantaskah orang seperti itu disebut seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya?
Itu Masya Allah. Nabi SAW melarang agar manusia tidak menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Bagaimana sekarang? Kebanyakan muslimin lebih mengikuti perkataan tokoh-tokoh yang menyesatkan daripada sabda Nabi mereka. Masya Allah. Akhirnya ketika diingatkan tidak boleh ibadah di kuburan, kamu melarang apa? Ziarah. Nah, itu. Padahal mereka kesana itu bukan ziarah, tapi apa? Ibadah di atas kubur orang-orang soleh. Iku lek bener wong soleh lo ya. Bahkan di negeri kita ini ada makam yang memang disengaja dibuat makam tapi tidak ada orangnya. Itu tiap hari dikunjungi muslimin, melakukan peribadatan di atasnya, bertabaruk dengannya. Masya Allah. Sampai seperti itu. Disebabkan mereka berani menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika mereka diingatkan, marah. Ya. Lalu yang mengingatkan dituduh apa? Kira-kira Wahabi. Ya gak? Sekarang orang menyampaikan dakwah tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, itu sedikit-sedikit Wahabi, sedikit-sedikit Wahabi, begitu. Masya Allah. Jadi saya kira apa-apa sing nggawa Quran Wahabi gitu. Itu. Sing ngejak nang kuburan itulah ahlu sunnah. Diwolak-walik gak karu-karuan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan pemutar balikan fakta. Itu, Masya Allah. Terus di sini kita bawakan sebuah ayat untuk memberikan peringatan kepada kita khususnya dan seluruh muslimin bahwa akibat mendustakan ayat-ayat Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan siksa Allah. Di sini Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, beriman dengan keimanan yang benar, bertakwa dengan takwa yang benar, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami pasti bukakan bagi mereka berkah dari langit dan bumi, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu kalau suatu penduduk benar-benar iman dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi mereka, Allah pasti akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan siksa kepada mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah ini akan mendatangkan bala dan musibah. Masya Allah. Dalam ayat yang lainnya, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ini makna yang kedua. Jadi seorang muslim membenarkan semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makna yang ketiga atau kaidah yang ketiga dari kaidah kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya, yaitu meninggalkan segala perkara yang beliau larang. Sebesar-besarnya larangan yang beliau larang, yang tidak henti-hentinya beliau peringatkan kepada umat manusia adalah apa? Syirik. Sepanjang hidup beliau tidak akan pernah tinggal diam kalau ada di antara umat beliau yang melakukan kesyirikan. Jangankan sampai jatuh kepada kesyirikan, sarananya saja, kalau ada di antara manusia yang melakukan sarana yang dapat menyeret kepada kesyirikan, beliau tidak akan pernah tinggal diam. Pasti beliau akan memperingatkannya. Nah, di zaman kita sekarang, larangan apa yang tidak dilanggar oleh manusia ini, khususnya kaum muslimin? Mulai dari larangan yang paling besar sampai larangan yang paling kecil.
Dan itu yang menyebabkan kehinaan demi kehinaan umat ini. Barangkali kita pernah mendengar kisah perang Uhud. Perang Uhud ini Nabi dan sahabatnya menang atau kalah? Kalah. Banyak di antara prajurit muslimin yang terbunuh. Kalah, hina itu disebabkan mereka, para sahabat, menyalahi satu perintah Nabi. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Nah, para pemanah yang ada di Bukit Uhud itu tidak sabar ingin mengambil harta ghanimah orang-orang musyrikin. Sementara Nabi melarang jangan turun sebelum ada instruksi dari beliau. Sementara orang-orang musyrikin yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih musyrik, meninggalkan harta-harta mereka, bukan lari dari medan perang, tapi mengatur strategi menyerang muslimin dari balik bukit. Sehingga muslimin yang tadinya lalai dari wasiat Nabi itu turun mengambil harta ghanimah, lupa dengan sabda Nabi. Karena mereka sudah tergiur dengan harta rampasan perang milik orang-orang musyrikin. Sehingga dengan sebab itulah banyak di antara muslimin yang terbunuh hina. Bahkan sampai disebutkan dalam riwayat hampir-hampir saja Nabi SAW terbunuh. Sampai rompal giginya. Masya Allah. Menyalahi satu perintah Nabi. Menyebabkan muslimin hina. Lalu bagaimana di zaman kita sekarang ini? Masya Allah. Maka hendaknya muslimin kembali kepada agama mereka. Apabila muslimin ini ingin mendapatkan kejayaan, kemuliaan, izzah, dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam, mereka harus kembali kepada agama mereka yang dibawa oleh Nabi SAW, dan persis dipraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, Insya Allah. Seperti contohnya misalkan di Palestina, siapa yang akan bisa menghancurkan Yahudi? Ketika Nabi SAW mengkabarkan nanti kan di akhir zaman umat Islam ini akan perang besar dengan Yahudi, dipimpin oleh Imam Mahdi bersama Isa bin Maryam. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal. Kata ulama hadis, ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis ini. Nanti yang bisa membunuh orang-orang Yahudi ketika di akhir zaman itu adalah kaum muslimin yang sikap dan cara beragamanya mirip dengan Nabi dan para sahabatnya. Yang bisa menghancurkan sampai akar-akarnya orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, yaitu kaum muslimin yang sikap dan cara beragamanya mirip dengan Nabi dan para sahabatnya. Itu, Masya Allah. Karena hanya Nabi dan para sahabat yang bisa menghancurkan, melululantakkan kaum Yahudi, hingga kaum Yahudi tunduk kepada beliau dan para sahabatnya. Nah itu. Begitu juga muslimin apabila ingin menghancurkan Yahudi, ingin menghancurkan orang-orang kufar tunduk kepada muslimin dan negeri-negeri muslimin, maka solusinya tidak ada lain, wajib bagi muslimin beragama, bersikap dan cara beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Di atas dalil, di atas tauhid, di atas sunnah. Nah ini ya. Ya berbeda halnya dengan zaman kita sekarang. Banyak yang beragama di atas syirik, di atas bid'ah, dan banyak melakukan kedurhakaan, pembangkangan kepada Nabi SAW dengan melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Memakan riba, muamalah dengan muamalah yang tidak jujur, mencuri, menipu. Itu ya, Masya Allah. Kehinaan demi kehinaan akan didapatkan umat ini. Ini pelajaran yang sangat besar. Tentunya tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali orang-orang yang memiliki akal. Itu, Masya Allah. Banyak muslimin, ya semua muslimin itu membenci Yahudi yang memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi anehnya, kenapa sunnahnya Yahudi mereka tiru? Hai kan kontradiksi ini jenenge. Ngomong Yahudi benci Yahudi, perangi Yahudi,
tapi tingkah laku Yahudi ditiru. Nah, itu. Sunnah-sunnahnya Yahudi ditiru. Banyak mendustakan ayat-ayat Allah seperti Yahudi mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Yahudi banyak melanggar apa yang Allah Ta'ala larang. Sebagian di antara umat ini juga melanggar apa yang Allah Ta'ala larang. Sedikit demi sedikit meniru apa yang jadi tingkah laku Yahudi. Tapi anehnya lisannya ngomong sangat benci Yahudi. Itu kan kontradiksi ini jenenge. Lek jenenge wong benci kan gak mungkin akan mengikuti tingkah laku orang yang dia benci, kan gak mungkin. Begitu. Kontradiksi kalau seperti itu. Nah, kembali ke kitab ini. Seorang muslim yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya dia harus meninggalkan segala perkara yang beliau larang, meskipun perkara yang beliau larang adalah perkara yang memberatkan hatinya. Sekecil apapun itu larangan Nabi, kalau itu dilarang Nabi sudah tinggalkan. Sudah tinggalkan. Misal ini contohnya, Nabi melarang makan dengan tangan kiri, ya sudah tinggalkan makan dengan tangan kanan. Jangan pakai akal-akalan, kan podo ae iki tengen. Bukan masalah podo ae, ini larangan Nabi. Itu. Terus kemudian Nabi melarang seorang laki-laki muslim itu memanjangkan pakaian sampai menutupi mata kaki. Sudah angkat saja, potong saja celananya. Jangan pakai alasan, sing penting lah gak sombong. Lah iki ya iku sombong ya iku ngono lho. Wis ora kebenaran kok ditolak, ya iku sombong. Wakai gak ustad-ustad model kayak gini iku. Sudah tahu hadisnya dari Nabi, gak boleh, ancamannya neraka. Engkau membantah hadis Nabi dengan mengatakan yang penting lah gak sombong aku. Ya itu. Lebih baik saya pakai celana di bawah mata kaki, gak apa-apa, yang penting gak sombong, daripada orang yang celananya di atas mata kaki tapi sombong, diwale akhirnya. Itu Masya Allah. Lu masalah-masalah seperti itu aja lu banyak muslimin yang tidak mau tunduk. Apa susahnya sih kali ngetok celono ya? Itu. Masya Allah. Panjangkan jenggot misalkan. Manjangno jenggot yo gak ngingoni. Yo gak ngekei panganan gitu loh. Itu buahnya aja yang motong masalah jenggot. Padahal ini sunahnya siapa ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memotong berarti sunahnya Yahudi Nasrani. Dalam hadis yang sahih. Banyak enggak ustadz yang memotong jenggotnya? Banyak. Tapi sangat membenci Yahudi. Di ceramah-ceramah. Tapi sunnah Yahudi ditiru. Kan kontradiksi ini. Kontradiksi. Khaliful Yahud. Berbedalah kalian dengan Yahudi, kata beliau dalam hadis yang sahih. Panjangkan oleh kalian jenggot dan tipiskan oleh atau potonglah oleh kalian kumis, ojo diwali. Itu panjangkan kumis, potong jenggot, keliru. Kayak Pak Raden malian. Ngono ngakune pengikut sunnah, lho apa sih? Masya Allah. Banyak gak kayak gitu itu? Jangankan orang awamnya, ustadz lu akeh, bahkan LCMA sebagian nih. Bukan menyedihkan seperti ini. Sangat menyedihkan. Masya Allah. Dianggap ikukan sunnah ya itu. Akhirnya seperti itu. Jadi sebagian orang sekarang tuh belajar sunnah untuk menentang sunnah itu. Kalau umat terdahulu, para imam terdahulu belajar sunnah untuk mengamalkan sunnah, membela sunnah. Lu saiki sekolah ado-ado nang Arab, nang Timur Tengah, nang ndi lah, nang planet mungkin kan. Itu. Belajar sunnah mulai-mulai nentang sunnah. Itu, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nggo alasannya kan sunnah kalau dikerjakan apa? Mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi saja nih. Iku sok kakean pahala wong ngono iku. Masya Allah, para sahabat saja berusaha meniru semua perbuatan Nabi. Itu yang dijamin masuk surga loh para sahabat itu. Lagi ini kan gak ono jamin masuk surga. Sok-sok wis akeh pahala ya gitu loh. Gak apa-apa iku sunah, bro. Iya, sing penting lah gak dosa gitu. Dosa menyalahi sunnah. Gak main-main. Itu bisa dibaca nanti dalam surat An-Nur ayat 62. Orang menyelisih perintah Nabi itu akan ditimpakan fitnah ke dalam hatinya. Kata Ibnu Katsir ada 3
Kata Imam Ahmad bin Hambal ada satu, berarti ada 4 macam fitnah ditimpakan dalam hatinya. Ini yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dilihat. Surah An-Nur ayat 62 atau 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaknya takut orang-orang yang menyalahi perintahnya. Nya di sini kembali kepada Rasulullah. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud amrihi adalah sunnatihi, sunnah-sunnah beliau. Kemudian manhajihi, cara beliau beragama. Tariqatihi, dan jalan beliau dalam beragama. Takut apa? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka yang menyalahi perintah beliau fitnah. Kata Ibnu Katsir ada 3. Yang pertama fitnah kufur. Yang kedua fitnah nifaq. Yang ketiga fitnah bid'ah. Kufur, nifaq. Nifaqnya berarti apa? Kemunafikan. Yang ketiga bid'ah. Ditambah 1 Imam Ahmad, asyirku, yaitu syirik. Tidak dapat tidak, orang menyalahi perintah Nabi alaihissalam pasti ditimpakan dalam hatinya salah satu dari 4 macam fitnah ini. Fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah kemunafikan, fitnah kebid'ahan. Ya mungkin azan dulu. Jadi menyalahi perintah Nabi alaihissalam ini bukan perkara remeh, bukan perkara kecil, perkara besar yang akan berdampak buruk bagi seorang muslim dan juga bagi seluruh muslimin apabila menyalahi perintah Nabi alaihissalam. Ditimpakan 4 macam fitnah tadi: kufur, syirik, kufur, kemunafikan, dan kebid'ahan. Tidak dapat tidak. Ini yang mengatakan Imam Ahmad, yang mengatakan ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Masya Allah. Perkara besar ini, perkara yang bisa merusak hati seorang hamba. Terus kemudian seorang muslim yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya dia harus meninggalkan segala perkara yang beliau larang. Meskipun perkara yang beliau larang adalah perkara yang memberatkan hatinya, sudah tinggalkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang bagimu oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Jadi sebenarnya agama ini simpel sebenarnya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya perintah, kita laksanakan semampu kita. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa larangan, kita tinggalkan, selesai. Sebenarnya itulah agama. Itulah agama. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah, yakni takutlah kalian menyalahi. Takutlah kalian kepada Allah dalam menyalahi Nabi alaihi salatu wasallam. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat siksanya, amat keras hukumannya. Itu. Kenapa banyak di antara manusia kalau itu ancaman Allah dan Rasulnya banyak yang tidak takut, bahkan menganggap sepele. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka jalankan oleh kalian semampu kalian. Ini perhatikan sabda beliau ini. Kalau perintah itu beliau mengiringi dengan kata mastata'tum, karena tidak semua perintah muslimin bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Apa contohnya? Haji, umroh, atau perintah-perintah yang lain. Salat berjamaah di masjid bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu sakit atau karena halangan yang lain diberikan uzur, diberikan kata mastata'tum. Tapi beda dengan larangan, tidak ada mastata'tum. Kalau yang namanya larangan dari Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim wajib
tinggalkan. Ya. Kalau ada alasan saja nih, ulah si enak gak bisa Kak, gak ada. Iya, ndak ada. Waktu si abot lah, kok aku mangan opo ya, biasanya kayak gitu. Ya mangan sego lah, masuk mangan geragal. Iya, kan biasanya kayak gitulah orang-orang kerja di riba-riba ya, tahu hukumnya riba, lah kok aku mangan opo lek metu. Ya mangan sego. Ya cari kerja yang lain yang halal. Begitu. Atau ada yang mengatakan, oh gak apa-apa kerja di kono sik. Kalau ono batu loncatan baru keluar, kok lek mati pasti ku ya apa kok? Tanggung jawab orang fatwa kayak gitu itu. Oh gak apa-apa sampean kerja sik ndek kono, kalau oleh batu loncatan baru keluar, marono mati. Apa nanti orang yang berfatwa seperti nggak ditanya oleh Allah pada hari kiamat? Ya. Yeah. Sementara Nabi SAW mendoakan keburukan orang yang berani berfatwa dengan tanpa ilmu. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah dulu pada masa Nabi SAW, ada orang yang memiliki luka di kepalanya. Kemudian dia dalam keadaan junub. Sudah masuk waktu sholat, dia nggak tahu ilmunya ya apa iki, kondisi saya junub tapi siraku sakit, nggak bisa kena air. Lalu dia bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu, ya kamu tetap mandi. Akhirnya dia mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka yang berfatwa dengan tanpa ilmu. Lu gak main-main iki. Enak ngomong sampean kerja sik ndek kono, ngenteni batu loncatan, lek terus wonge mati terus ya apa? Siapa yang tanggung jawab nanti pada hari kiamat? Gitu. Kalau sudah larangan tinggal cari kerja yang halal. Itu Allah pasti akan memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh meninggalkan larangan kami, pasti kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ujian iman itu ya, ujian iman. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa saja yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Jadi kalau larangan tidak ada kata mastatotum, tidak ada, semampu kalian tidak ada. Kalau larangan semua orang bisa meninggalkan. Tidak ada kata proses, sudah ada. Ya, para sahabat ketika diharamkan khamar, seketika itu mereka menghancurkan kendi-kendi mereka yang berisi khamar. Ya. Dan mereka tidak beralasan kepada Nabi, ya Nabi masih enak, saya gak bisa. Tidak ada. Para sahabat meninggalkan semuanya. Sampai dalam kisah disebutkan Madinah itu hampir-hampir seolah-olah banjir khamar. Masya Allah. Ketaatan para sahabat kepada Nabi mereka alaihi salatu wasallam yang sangat luar biasa. Tidak banyak alasan. Ya, sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat, dan itulah agama Islam yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.